Tuhan, suatu sukacita besar Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita diberikan kesempatan pada hari ini. Hari yang baru Tuhan berikan, hari Minggu, kalau waktunya kita beribadah. Mari sama-sama kita beribadah. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, berkati urapi kami dan berikan kami suatu kesegaran yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan meninggikan namanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mari, angkat suaramu. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Dan kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Dea dan Tasya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan lagi memuji menyembah Tuhan. 1 minggu sudah diberikan Tuhan. Saya percaya minggu yang sudah kita lewati adalah minggu yang diberkati. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, mari kita tetap mencari firman Tuhan. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Pada saat kita berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya, di situ ada kemerdekaan, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih hari ini. Kami boleh datang memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama walaupun kami beda tempat Tuhan. Melalui media ini Tuhan, terima kasih memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat sehingga semua ini boleh berlangsung. Kami percaya juga urapan Tuhan, hadirat Tuhan terus memenuhi kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu ini, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun anak Tuhan yang mendengarnya, sehingga kami beroleh Tuhan pengertian dan kemenangan, dan bersama-sama memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku,
Kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, saya berikan judul khotbah hari ini, Kejar Panggilan Surga. Ya, mari kita mulai dengan membaca satu ayat demi ayat nanti, tapi kita mulai dengan ayat yang pertama ini, ya. Filipi 3 ayat 14. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini di mana saat dunia di dalam kecemasan, di tengah-tengah suasana pandemi dunia ini, kita anak-anak Tuhan harus sekarang ini berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu surga itu. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai dunia ini menyedot kita, menstop kita, sehingga kita lupa yang utama, kita mendapatkan surga itu, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita fokuskan pandangan kita pada Tuhan. Lebih lagi sekarang ini saatnya. Jangan bermalas-malasan, jangan mengasihani diri sendiri. Bangkit, kejar, lakukan apapun yang kita harus lakukan sesuai firman Tuhan, supaya kita mendapatkan surga itu bersama dengan kita, ya. Saya baca ayat berikutnya, 1 Korintus 9 ayat 26 katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita harus berlari, tapi lari kita tujuannya harus jelas. Tujuannya yaitu apa? Yaitu surga. Jangan kita lari sana, lari sini. Jangan akhir-akhir ini saya memperhatikan banyak anak-anak Tuhan justru melakukan hal-hal yang tidak mengarah kepada surga. Kalau kita memulai bisnis, jangan kita memulai bisnis yang membuat kita malah jauh daripada Tuhan. Kalau kita memulai sesuatu kegiatan, satu proyek, jangan sampai proyek itu membuat kita malah kendor, malah hilang dari pelayanan, malah hilang dari tengah-tengah ibadah. Ya, apapun itu alasannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu. Mari beribadah, berdoa, bersekutu. Lewat ibadah seperti ini, lewat ibadah beberapa gereja sudah mulai untuk ibadah secara komunal. Walaupun ada beberapa gereja harus ditutup lagi karena peraturan pemerintah. Tapi yang sudah, mari kita terus beribadah, terus memperbaiki diri, terus kita berlari-lari dengan satu tujuan. Tidak saatnya lagi untuk kita jalan, Bapak Ibu. Kita sekarang harus lari, tingkatkan. Jangan lengah dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Yesaya 40 ayat 31 saya baca buat Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah, jangan takut. Siapa yang berlari, firman Tuhan katakan tidak menjadi lelah. Justru kalau kita tidak mau berlari, kita kehilangan kekuatan. Firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan kita akan naik seperti Raja Wali. Orang lain tersungkur, kita harusnya naik seperti Raja Wali. Kita harus imani itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus miliki keyakinan seperti itu. Firman Tuhan katakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jangan kita lesu, ya. Puji nama Tuhan. Ada dua alasan kenapa kita harus berlari. Pertama, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Alasan pertama, kenapa kita harus berlari-lari mendapatkan tujuan panggilan surga. Karena kita adalah imamat yang terpilih, bangsa yang rajani, dan kita sudah dipanggil keluar daripada kegelapan, memberitakan perbuatan Allah yang perkasa itu. Itu sebab yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang-orang pilihan. Kita bukan orang-orang biasa.
Kita berkerajaan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Berapa banyak kesaksian dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Beritakan itu. Di balik kesaksian-kesaksian itu nanti orang akan mendengar, oh ada jalan keluar. Kita sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya ajaib. Kenapa kita tidak panggil orang-orang? Kita bawa dengan kuasa Allah. Kita bawa orang-orang keluar juga dari kegelapan, supaya menikmati, mendapatkan hadiah, yaitu surga itu, ya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berlari? Saya baca 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya memperhatikan banyak anak-anak Tuhan hidup dalam ketakutan, kegalauan. Justru kita harus melihatnya dari sisi yang berbeda. Kalau kita membaca kitab Wahyu, jangan membuat kita jadi ketakutan. Justru kitab Wahyu ini isinya kemenangan, kedatangan Yesus menjemput gerejanya, kemenangan. Jangan kita dicuci otaknya oleh iblis, ditakut-takuti dengan antikris 666, pasang chip, pasang ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan kita kalau kita belajar buku kitab Wahyu. Tetapi kalau kita belajar kitab Wahyu, hasilnya kita membuat diri kita ketakutan, loyo, lesu, takut mati, takut ini, takut itu. Justru kitab Wahyu ini adalah kitab kemenangan. Ya, kembali lagi. Alasan pertama, karena kita dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita imamat yang rajani, kita memberitakan perbuatan Allah yang perkasa. Itu yang pertama. Kedua, kenapa kita harus berlari? Karena waktunya sudah dekat. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita gunakan waktu kesempatan yang ada ini untuk lebih lagi, ya. Saya ambil satu contoh, Paulus. Bagaimana Paulus giat memberitakan perbuatan Allah, mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita, mengabarkan bahwa dia sudah keluar dari gelap, dipanggil kepada terang yang ajaib. Mari kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan. Apa-apapun ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berlari-lari mendapatkan tujuannya. Dia kerja. Uang yang dia dapat dari hasil kerja, dia bayar untuk sewa rumah supaya orang bisa datang beribadah. Terjadi KKR setiap hari. Paulus tidak membebankan jemaat dimanapun. Dia banyak merintis, membina jemaat-jemaat di perjanjian baru. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya menjadi beban. Bahkan dia bekerja. Sudah dia bekerja, dia pakai uangnya itu untuk membuat KKR di dalam rumah yang dia sewa itu selama 2 tahun. Maukah kita Bapak Ibu Saudara, gunakan uangmu, gunakan waktumu, gunakan talentamu, gunakan yang semua Tuhan berikan. Karena waktunya sudah dekat. Apalagi yang kita mau tahan? Apalagi yang kita mau kumpulkan? Apalagi alasan kita? Marilah, saya undang kita untuk berlari-lari kepada tujuan, mendapatkan panggilan surgawi itu. Dan kita berlari dengan satu tujuan, yaitu Yesus Kristus. Apa yang merintangi Bapak Ibu Saudara sekarang? Apakah bisnis? Apakah terikatan dengan dosa? Apakah hidup yang jauh dari Tuhan? Marilah kembali. Kembalilah Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku bertobat, aku datang Tuhan. Selagi Tuhan masih kasih aku nafas, aku mau kembali melayani-Mu Tuhan. Pakai hidupku, karena waktunya sudah dekat. Engkau sudah panggil aku keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Waktu yang diberikan Tuhan sudah cukup bagi kita. Berkat sudah cukup. Talenta sudah cukup. Pakai untuk Tuhan, ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh ajaib firman-Mu. Benar Tuhan,
Hari ini kami bertobat, kami datang ke hadapan-Mu. Sungguh benar firman Tuhan, bahwa kami ini berlari kepada satu tujuan, yaitu surga. Itulah panggilan kami. Panggilan kami adalah surga. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak memakai waktu, tenaga, talenta, uang, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau memulai lagi Tuhan dengan fresh hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah membacakan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa ada kemenangan demi kemenangan, ada perlindungan demi perlindungan di setiap rumah tangga, dijauhkan dari segala macam virus yang sedang mewabah, dilindungi, ada pagar Allah. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan anak Tuhan dijaga, berkat bisnis-bisnis yang ada dijaga, lumbung-lumbung yang ada dijaga. Dan kami mau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih, ajari kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Inilah doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan untuk setiap kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Kasih karunia Bapa surga yang hatinya sedang patah semangat, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada sorak-sorai. Iman kami dibangkitkan untuk kami kembali giat bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah terlibat Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberi, baik persembahan, baik mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, baik menolong dalam bentuk tenaga, dalam bentuk apapun. Tuhan yang memberkati mereka. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan jemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kita minggu depan Bapak Ibu Saudara. Diberkati di minggu yang baru. Kasih karunia Tuhan ada pada kita. Layani terus. 1 jiwa, 2 jiwa layani. Nanti kasih sukacita surga, kemuliaan Tuhan ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya. Shalom, haleluya.